Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Instrumentasi Bioteknologi. Ya, di pertemuan 11, ya, kita akan membahas tentang alat spektrofotometer dan pH meter. Ya. Oke. Sebelumnya, sebelum lebih lanjut ya kita membahas tentang alat-alat ini, kita akan kemampuan yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, tentu Anda dapat nggak tahu ya, mengidentifikasi spektrofotometer, kemudian pH meter, bagaimana prinsip kerja alat tersebut, serta kegunaan alat tersebut ya untuk praktikum maupun penelitian ya. Oke, ya. Spektrofotometer ya, di sini alat yang sangat menunjang ya, dalam proses analisis absorben ya, suatu nilai absorben pada larutan, apakah itu protein, apakah itu senyawa metabolit ya, macam-macam ya, dengan berdasarkan spektrum warna yang diserap ya dengan gelombang elektromagnetik. Oke, kita lihat ya sedikit pengertian tentang spektrofotometer. Spektro ya berasal dari kata spektrum, di mana itu adalah rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponen ya. Kemudian ada foto, berarti foto itu adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Nah, biasanya itu dalam bentuk foton ya, yang dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Nah, ini meter ini adalah untuk dari satuan dari pengukurannya. Oke. Nah, spektrofotometri ya, di mana kita kalau seandainya kita lihat ya berdasarkan materi dan interaksi dengan radiasi elektromagnetik yang dilakukan ya, dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah spektrofotometri molekul, jadi tingkat analisisnya itu pada molekul ya. Ini radiasi elektromagnetik yang berinteraksi dengan molekul. Contohnya itu adalah NMR ya, nuklear magnetic resonance, kemudian ada IR ya, kemudian ada UV vis dan XRD. Kemudian selanjutnya ada spektrofotometri atom. Ini tingkat interaksi radiasi elektromagnetiknya sudah tingkat atom ya, atom. Contohnya itu adalah AAS ya, ini adalah alat untuk pengujian logam ya. AAS itu atomic absorbent spectrophotometry. Oke. Tentu di sini tujuan kita dalam pengukuran spektrofotometri ini artinya ada analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar. Jadi ketika kita ingin menguji sampel yang kita ingin lihat konsentrasinya berapa gitu dengan menggunakan spektro, tetapi di sini kita harus memiliki standar terlebih dahulu dari sampel yang digunakan. Jadi kita dapat melihat ada semacam korelasi untuk nilai akhir dari konsentrasi yang didapat hasil dari pembacaan alat. Kemudian penentuan konsentrasi didasarkan atas absorbensi atau absorpsimetri ya, yaitu metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran absorben atau serapan ya radiasi gelombang elektromagnetik tadi. Oke. Berbicara tentang pengukuran, tentu kita menggunakan instrumen ya. Instrumennya adalah disebut dengan spektrofotometer ya. Kemudian pengukuran ini dapat dilakukan secara kuantifikasi atau kuantitatif karena kita dapat melihat secara langsung berapa nilai dari hasil pengukuran tadi ya, berapa nilai dari konsentrasi yang kita ukur. Nah, oke. Nah, ini adalah bentuk dari alat spektrofotometer ya. Anda mungkin belum familiar ya melihat alat ini ya.
Tetapi alhamdulillah di lab kita sudah ada ya spektrofotometer UV vis ya. Kemudian ada di lab biologi molekuler sendiri kita punya microplet reader spektrofotometer ya. Artinya di sini kedua jenis alat ini prinsipnya sama ya. Cuman ini adalah yang microplet reader spektrofotometer ini lebih di-up ya, di-upgrade untuk teknologinya. Kita dapat melakukan analisis menggunakan cuvette dan menggunakan microplet ya. Kenapa harus menggunakan microplet? Karena di sini kita lebih dalam proses running itu lebih banyak sampel yang kita bisa running dalam sekali jalan gitu. Sedangkan kalau seandainya menggunakan cuvette, tergantung dari jenis spektronya juga, ada yang satu cuvette aja gitu, atau ada yang beberapa cuvette yang bisa kita running gitu. Di sini seperti ini contohnya. Ini tidak ada micropletnya ya. Oke, nah kita lihat ini menggunakan cuvette ya, hanya cuvette saja. Ini cuvette biasanya terbuat dari kaca borosilika ya. Di sini ada bagian dua sisi yang sama, di mana sisi yang saling berhadapan ya, atau berhadapan atau itu memiliki jenis yang sama ya. Artinya dia lebih jernih. Sedangkan dua sisi yang lainnya itu lebih keruh ya. Nah, posisi ketika kita meletakkan cuvette di dalam detektor ya, dalam mesin detektornya itu harus yang mana bagian yang jernih ini harus sejajar dengan sumber cahaya yang ditembakkan ke dalam cuvette pada target cuvette tadi gitu. Jadi jangan sampai salah gitu. Nah, tujuannya dari yang buram ya, kaca yang bagian yang sisi yang buram itu untuk pegangan ya, supaya ketika kita melap ya itu tidak mengenai keringat atau jaringan lemak yang ada pada tangan kita gitu. Jadi harus benar-benar bersih ya, bersih bagian yang jernihnya itu, sehingga tidak ada pembacaan yang bias ya, karena ketika sinar ditembakkan nanti malah di lemak yang menempel pada kaca itu akan menghalangi serapan yang ditembakkan dari cahaya dari sinar atau dari lampu tadi. Kemudian bedanya ya, ini bagian sisi, berarti arah tembakannya itu berada di bagian sisi kanan ya, alat gitu. Sedangkan kalau seandainya pada microplet ya, itu adalah tembakan berasal dari bottom ya, dari bawah gitu, bukan dari atas. Jadi dia masing-masing pada bagian well-nya, bagian flat well-nya itu gitu. Biasanya kalau ini dari kaca, yang ini dari plastik biasanya ya. Dari plastik juga ada sih, yang cuvette biasanya dari plastik ada. Itu biasanya ini ya, disposable ya, sekali pakai gitu. Sedangkan kalau yang kaca ini bisa berulang. Nah, ini adalah komponen yang ada di alat spektrofotometer ya. Di sini ada lampu ya, lampu ini yang ditembakkan ya, cahaya yang ditembakkan pada monokromatornya ya. Kemudian ada prints ya, atau kemudian ada oke, kita lihat satu-satu ya. Nah, ini. Yang pertama itu adalah sumber cahaya ya. Di sini ada lampu tadi. Ini sumber cahaya, sumber sinar polikromatis ya, yang berfungsi sebagai sumber sinar yang dapat jenis sinar spektrum warna yang ditembakkan melalui monokromator yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya ada monokromator. Monokromator ini adalah alat yang berfungsi untuk menguraikan cahaya cahaya polikromatis tadi ya menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu. Jadi nanti ada beberapa cahaya yang tampak, cahaya yang diserap gitu. Kemudian ada cuvette-nya. Ini cuvette adalah tempat peletakan sampel ya, yang akan kita ukur. Kemudian ada amplifier nih. Amplifier ini untuk meningkatkan sinyal atau untuk energi ini ya, power supply dari alat tersebut. Kemudian ada detektor.
Detektor ini adalah peranannya menerima atau memberikan respon terhadap cahaya pada bagian panjang gelombang tertentu ya. Jadi detektor inilah yang akan membaca berapa nilai serapan atom atau molekul yang diserap ya melalui spektrum warna tadi, sehingga dia akan memunculkan hasil dalam bentuk angka. Oke, prinsip dari spektrofotometer sendiri di mana larutan sampel dikenai radiasi elektromagnetik sehingga akan terjadi penyerapan energi ya, radiasi ya. Kemudian terjadi interaksi antara radiasi elektromagnetik dan materi atau molekul pada sampel. Nah, jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh yang terdapat pada larutan sampel dikonversi dalam bentuk konsentrasi analit ya. Jadi kita dapat menginterpretasikan dalam bentuk data kuantitatif dalam bentuk nilai angka. Nah, ini adalah bentuk kerja ya dari alat spektrofotometer ya. Di sini Anda bisa lihat sumber cahayanya, kemudian ini adalah monokromatornya ya, optik fibersnya, di mana ini untuk melihat ya spektrum warna mana yang akan diserap oleh ketika sudah ditembakkan pada kuvet ya, yang akan diteruskan dengan warna yang diserap, seperti warna yang diserap dengan warna yang tampak itu berbeda. Nah, ini adalah interaksi radiasi elektromagnetiknya pada beberapa jenis tipe spektroskopi. Ada yang gamma ray emission, ada X-ray absorban emission, kemudian ada UV absorption ya, kemudian ada ER absorption, ada microwave, ada nuclear magnetic resonance ya. Di sini tentu berbeda-beda ya untuk tipe panjang gelombang yang dihasilkan, kemudian frekuensinya, jumlah gelombang yang ditransmisikan ya, kemudian energinya juga. Kita hari ini lebih fokus kepada membahas tentang spektrofotometri UV vis ya, di mana vis ini adalah visible. Ada spektrofotometer UV, ada yang UV vis ya, ada yang fluorescence ya. Biasanya sih kalau seandainya yang UV vis ini yang umum digunakan di lab ya, yang umum digunakan karena range untuk panjang gelombangnya UV itu di bawah 400 nanometer, sedangkan visible itu antara 400 nanometer sampai di bawah 800 ya, 700-an sekian, 760-an ya kalau nggak salah saya. Nah, ini spektrum warna yang ditransmisikan oleh visible ya. Kita bisa lihat ada ungu, biru, hijau, kuning ya. Nanti panjang gelombangnya ini nilai panjang gelombangnya ini tergantung dari gradasi warna mana yang ini kita lihat nih di sini. Misalkan di sini warna yang teramati itu adalah warna green, sedangkan warna yang diserap itu adalah warna merah gitu. Ini biasanya pada panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian begitu seterusnya ya. Oke, ini yang saya bilang tadi. Sebenarnya sih untuk spektrum elektromagnetik ini, jenis spektrumnya inilah yang membedakan jenis-jenis dari spektrum itu sendiri ya. Ada yang spektro gamma ray, kemudian ada yang X-ray, kemudian ada yang UV aja, ada yang visible, ada yang near infrared ya, ada yang microwave tadi ya, kemudian ada radio wave ya, semacamnya. Untuk visible sendiri itu sekitar 750-an nanometer sampai 400-an ya. Sedangkan yang UV yaitu biasanya di bawah 400. Nah, UV ini biasanya digunakan untuk pembacaan larutan yang tidak berwarna ya. Karena tadi Anda bisa lihat degradasi warnanya tidak terlalu bervariatif di panjang gelombang di bawah 400. Biasanya untuk DNA, pengukuran DNA dan RNA ya di 260 dan 280.
Oke, ini adalah bentuk dasar pengukuran dari spektrofotometer itu berdasarkan hukum Lambert-Berg ya, di mana hubungan linear antara absorbensi dan konsentrasi zat yang diserap itu selalu berbanding lurus ya. Oke. Kemudian ada komponen pendukung lainnya seperti galvanometer. Nah, ini alat yang dapat menentukan kehadiran arah dan kekuatan dari sebuah arus listrik dalam konduktor alat spektrofotometer ya. Jadi kita berharap penggunaan kekuatan arus listriknya itu harus stabil ya, untuk supaya tidak terjadi pembacaan yang error atau mati di tengah jalan. Kemudian tadi yang paling terpenting itu adalah lampu ya. Di alat spektrofotometer ini lampu ini sangat berperan sekali ya untuk karena dia kan sumber cahaya yang akan ditransmisikan tadi ya, yang diserap dan ditransmisikan tadi gitu. Kalau seandainya, dan jenis lampunya itu pun berbeda-beda ya tergantung dari alat yang ini. Ada seperti lampu gas hidrogen, ada lampu merkuri ya untuk UV ya. Sedangkan untuk visible spektrometer fotometer visible itu untuk lampu tungsteng. Kuvet tadi ada jenis kuvet yang UV itu biasanya menggunakan kristalin silika, sedangkan yang untuk visible itu menggunakan gelas. Ya. Oke, ini aplikasi untuk spektrofotometer ya, UV biasanya untuk protein, untuk konsentrasi DNA, RNA, asam amino, glukos, dan enzim activity ya. Sedangkan yang untuk visible itu macam mulai dari pengujian-pengujian yang konsentrasi untuk senyawa-senyawa metabolit yang dideteksi berdasarkan indikator warna yang dihasilkan. Nah, ini untuk aplikasi untuk konsentrasi DNA ya. Nilainya ya, ini adalah nilai dari absorben ya, DNA dan protein ya. Ini ada nilai OD-nya, optical density-nya. Kemudian ini adalah nilai konsentrasinya ya. OD 260/280 itu adalah konsentrasi DNA. Ya, ini adalah tadi kita lihat adanya yang dikonversi ya, nilai itu dikonversi berdasarkan kurva standar yang diperoleh. Nah, di sini ada semacam regresi ya, regresi linear yang dihasilkan dari hasil pengujian kurva standar ya. Di sini itu minimal nilainya itu harus 0,99 ya, 98 ya minimal ya, untuk supaya data kita tidak bias ya, tidak melenceng jauh gitu untuk ini. Nah, biasanya untuk sebelum kita melakukan pengujian sampel, kita harus buat dulu nih larutan untuk kurva standarnya. Nah, misalkan untuk standar pengujian untuk misalkan kita ingin melakukan analisis formalin dari suatu deteksi formalin pada suatu makanan atau bakso atau apa gitu. Nah, kita buat kurva standarnya dari formaldehid ya. Formaldehid ini kita encerkan, kita buat bertingkat ya dengan 5 minimal 3 ya, 3 larutan bertingkat ya, maksimal terserah ya, tergantung dari ini. Nah, untuk analisisnya itu harus menghasilkan nilai yang saling berbanding lurus ya. Artinya semakin tinggi konsentrasi yang kita buat itu semakin tinggi juga nilai absorbennya. Ya, jangan sampai, dan tingginya itu masih melalui kurva. Kalau ditarik lurus ya dari titik nolnya itu akan seperti kurva regresi linear ya. Nah, ini adalah nilai persamaan ya, persamaan dari dari hasil ya pengukurannya itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pH meter ya. Ini adalah alat untuk mengukur
derajat keasaman dari sebuah larutan, apakah atau dari sampel ya, apakah itu padatan, apakah itu viskos, apakah itu larutan dan lain sebagainya. Nah, pH meter sendiri beragam ya, dari model-model dan desainnya itu ada yang standing table, kemudian ada yang disposable. Bahkan kalau seandainya kita pernah praktikum ya waktu SMA itu menggunakan kertas lakmus berdasarkan degradasi warna yang dihasilkan ya dari ketika kita mencelupkan kertas lakmus tersebut pada sampel. Nah, kita bisa dapat membandingkan ketika warna yang dihasilkan dari kertas ya kita cocokkan dengan degradasi warna yang ada pada acuan ya, acuan yang ada pada tabung atau bukan tabung sih, packaging ya dari pH meter tersebut. Biasanya sih sudah ditampilkan gitu, kita tinggal mencocokkan saja. Nah, ini lebih bersifat kualitatif ya, karena kita hanya berdasarkan perkiraan dari warna yang terbentuk gitu. Jadi tidak ada ketepatan pengukuran. Nah, biasanya yang lebih tepat itu menggunakan pH meter ya, alat yang elektronik yang digunakan untuk mengukur pH ya dalam cairan ya dengan menggunakan probe. Probe ini ada elektroda yang didesain khusus untuk mendeteksi keasaman ya, macam-macam yang bisa untuk saat ini pH meter itu sudah banyak dilengkapi dengan pengukuran yang lain seperti suhu, conductivity ya, macam probe-nya juga berbeda gitu. Kemudian sebuah apa namanya? Nah, elektroda ya tadi kita lihat ada probe yang dicelupkan ke dalam sampel. Nah, itu adalah elektroda. Elektroda ini dalam berbentuk batang ya, seperti yang terbuat dari kaca. Nah, pada bagian bawah elektroda itu ada yang namanya bohlam ya. Bohlam ini sensor yang sensitif ya dari probe yang dapat mendeteksi nilai dari pH atau nilai dari suhu, nilai dari conductivity dari sampel yang kita akan uji, gitu. Jadi nah untuk menjaganya di situ juga harus apa namanya harus ada beberapa senyawa kimia ya yang ditambahkan di dalam tabung kaca tersebut gitu atau dari tabung probe tersebut. Nah untuk prinsip kerjanya pH meter ini terletak pada sensor probe berupa elektroda kaca atau gelas elektroda. Nah, ujung elektroda kaca ini dilapisi kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat ya pada ujungnya itu ya, jangan sampai terbentur ya. Kalau terbentur berarti sensitivitasnya sangat rusak gitu, bahkan tidak bisa membaca. Nah, yang dipasang yang berbentuk bal ini dipasang dengan silinder kaca non konduktor ya atau plastik memanjang yang diisi dengan larutan HCl. Biasanya sih 0,1 mol. Nah, di dalam larutan HCl tadi direndam sebuah kawat elektroda panjang berbahan perak yang pada permukaannya ya terbentuk senyawa setimbang dari GCl ya. Ini tujuannya untuk menstabilkan tidak kering ya, probe tadi itu tidak kering gitu, jadi tidak sensitifnya itu tidak berkurang gitu ketika, makanya kita harus selalu lihat ya cairan AgCl ini masih merendam nggak di probe-nya gitu, di kawatnya tadi gitu, sehingga ini tidak akan membuat nilai dari pengukuran itu stabil gitu. Ini sudah ya tadi ya, maaf. Ini belum. Oke. Ini adalah komponen dari pH meter itu ada tadi ya saya bilang tuh ada elektroda kaca ya, kemudian ada elektroda referensi ya, kemudian ada elektroda temperatur untuk suhu yang macam-macam ya untuk ininya. Bahkan ada satu elektroda itu bisa mendeteksi yang lain tergantung dari pengembangan dari brand alat pH meter itu sendiri. Nah, biasanya untuk di display monitornya itu ada beberapa tampilan seperti pH meter, kemudian ada suhu, ada conductivity juga. Nah, conductivity ini kita penting ya untuk melihat sebuah larutan
berapa dari berdasarkan molekul ionik yang ada pada cairan tersebut. Kemudian ini jenis pH meter yang standing ya, Anda bisa lihat standing table-nya seperti ini ya. Kemudian yang ini disposable. Dia hanya dalam bentuk stick kecil ya, yang bisa disimpan, yang bisa dimasukin di saku. Dan biasanya untuk ketika kita melakukan praktikum atau riset di lapangan ya, di tidak perlu hanya menggunakan baterai ya biasanya kerjanya itu, sehingga kita dapat mengukur kualitas air, pH dari air, pH tanah, dan lain sebagainya. Nah, ini kalibrasi pH meter harus dilakukan setidaknya dengan 2 macam cairan standar ya, sesuai dengan rentan pH yang akan diukur. Biasanya sih minimal ya 2. Biasanya sih kalau seandainya saya mau kalibrasi itu 4 ya. Ada larutan buffer yang sudah terstandar pH-nya 4, 7, dan 10. Nah, ketika kita lihat diukur dengan probe-nya, apa masih bisa 4 kah hasil pembacaannya? Atau sudah melenceng gitu, 4,05, 4, bahkan akan mendekati 5 gitu. Nah, ini perlu di kalibrasi. Ada satu di kalibrasinya kita dapat mengeset ulang, atau kita dapat memanggil instansi ya yang instansi resmi untuk mengkalibrasi alat-alat laboratorium. Nah, kapan harus dikalibrasi alat pH meter ini? Ketika pembacaannya sudah tidak sesuai lagi ya, pada saat menggunakan buffer standar tadi 4, 7, dan 10. Nah, itu juga yang paling dihindari itu, hindari penggunaan mengukur larutan dengan asam yang sangat rendah ya, atau basa yang sangat tinggi. Artinya Anda tahu nih mengukur HCl gitu. HCl ini bisa sampai 1 pH-nya gitu. Nah, Anda harus encerkan terlebih dahulu untuk menaikkan pH-nya menjadi 5 gitu. Jangan langsung diukur dengan pH yang rendah gitu. Nah, ini akan membuat rusak sensitivitas alat probe tadi bekerja untuk mendeteksi larutan yang lain akan terganggu gitu. Nah, artinya Anda buat secara bertahap gitu larutan itu menjadi naik pH-nya gitu. Nah, baru di pH 4 Anda mencelupkan probe-nya. Jadi jangan sampai di pH sangat rendah Anda mencelupkan probe-nya. Oke? Seperti itu. Kalau seandainya Anda ingin pengen larutan yang sangat pekat asamnya ya, berarti Anda cukup menggunakan pH meter saja gitu. Maksudnya kertas lakmus ya, untuk melihat seberapa pH dari suatu larutan tersebut. Kemudian standar buffer pertama dan pengontrol kedua ya digunakan untuk muncul pembacaan pH meter yang tadi saya bilang tadi ya, sehingga kita dapat melihat. Kemudian kalau seandainya untuk kalibrasi internal juga bisa ya, karena di alat itu kita bisa atur set kalibrasi ulang, meriset kembali ya, sehingga pembacaannya itu normal gitu, atau kita bisa atur dengan mencet itunya bagian dari tombolnya ya. Oke. Nah, ini adalah untuk pengukuran konsentrasi keasaman, yaitu untuk pH asam itu di bawah 7, sedangkan pH basa itu di atas 7 ya, sedangkan netral itu antara 7 ya. Nah, ini adalah buffer yang kita gunakan. Jenis buffernya ini sudah ready to use ya, kita bisa beli di vendor ya, tidak perlu dibuat karena ini buffer sudah terstandar untuk pengujian kalibrasi. Oke, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini tentang alat spektrofotometer dan pH meter. Silakan dibaca modulnya dan dibaca lagi referensi yang mendukung ya untuk materi ini. Silakan dikerjakan tugas dan kuisnya. Selamat berlibur panjang ya, akhir tahun. Ya mungkin butuh rehat sejenak dari aktivitas kuliahan, monggo gitu. Tapi selesaikan dulu untuk tugas-tugas kuliah. Ya, salam sehat dari saya. Jaga kesehatan Anda. Tetap taati protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.